Pertama, Tuhan menyanjung orang yang menahan kemarahannya demi untuk menjaga perasaan orang lain. Karena kita juga tidak bisa serta-merta meluapkan kemarahan kita di sembarang tempat. Iya kan? Masa sedang ada mertua kita harus marah gitu. Ya, atau ada di tempat yang terhormat di forum yang internasional, di situ banyak duta besar, banyak menteri, masa kita harus marah. Gitu. Jadi semacam itu. Nah, jadi ada sifat baik yang disanjung oleh Tuhan ketika engkau menahan kemarahan untuk menjaga perasaan orang lain. Nah, tetapi ketika kemarahan itu sekedar hanya disimpan saja, ini akan berkembang, bisa menjadi rasa dendam, menimbulkan rasa kebencian, dan dendam itu enggak selesai sampai akhir hayat. Banyak orang bermusuhan sampai meninggal dua-duanya tidak ada saling memaafkan. Nah, ini kan dendam historis, ya. Ini jangan dikira bahwa apapun yang terjadi di dunia sekarang ini bisa ditarik ke akar sejarahnya, itu terjadi sekian abad yang lalu sampai sekarang dendamnya. Nah, dendam antar umat Islam saja, ya, antara kita seperti namanya tersinggung lagi. Nah, itu persoalannya antara dua mazhab ini kan, karena persoalan sampai sekarang saling bunuh membunuh di antara umat Islam terjadi di Yaman, terjadi di Syria, terjadi di Irak, ya kan? Yang membunuh siapa? Orang Islam sendiri kok. Apa sebabnya? Itu dendam sejarah yang sudah berlangsung 1300 tahun yang lalu. Ketika mencari pemimpin yang meneruskan Rasulullah. Iya. Pertempuran dendam karena sengketa siapa yang menjadi khalifah, apakah Ali, apakah Abu Bakar, sampai sekarang dendam itu. Jangan dikira dendam itu selesai. Di orang beranak cucu kita, ini musibah kita semuanya. Sehingga ada seorang Amerika cerita, Ali Al-Wardi, seorang intelektual dari Irak, ketika dia sedang belajar di Amerika, ditanya oleh seorang wartawan, saudara Ali Wardi, orang Islam kok saling membunuh sampai sekarang tuh sebabnya apa? Banjir darah terus sampai sekarang kok. Iya. Syria porak-poranda sampai sekarang. Irak sudah ludes. Yaman masih berdarah-darah. Libya masih perang saudara. Apa sebabnya? Sebabnya adalah peristiwanya terjadi 1300 tahun yang lalu. Masalah mana yang lebih layak menjadi khalifah, apakah Abu Bakar, apakah Ali. Itu wartawan mereka tertawa terpingkal-pingkal. Kok lucu banget sih, masa 1300 tahun dendam itu nggak habis-habis. Ya itulah persoalannya. Iya, jadi ketika Majapahit itu terjadi dengan Pajajaran, ya, sampai di bumi hanguskan, itu dendam itu masih ada. Kenapa di Bandung itu tidak ada jalan Majapahit? Nggak ada jalan Gajah Mada. Itu kan bisa sejarah juga persoalannya. Jadi artinya kemarahannya kau sembunyikan itu, jangan kau sekedar sembunyikan saja, nanti akan berkembang menjadi dendam nantinya. Jadi segera dilanjut langkah berikutnya, yaitu wal afina anin nas. Itu, tetapi itu pun juga belum selesai lagi. Supaya betul-betul kamu jujur memaafkannya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi dendam kita sembunyikan, kita maafkan. Lalu yang ketiga, berdoalah kepada Tuhanmu, wahai Tuhanku, ampunilah sahabatku yang telah menyakiti hatiku ini, karena aku sudah memaafkannya. Itu kan satu ajaran yang sangat luhur sekali. Kalau kita sudah mendoakan kepada Tuhan orang yang telah menjahati saya, itu kan sudah betul-betul ampunannya kan 100%, tidak ada dendam lagi. Nah, setelah itu diimplementasikan lagi langkah berikutnya, wasyawirhum fil amri. Libatkan dia, ajaklah dia berdialog lagi
coba kita bermusyawarah lagi, kita libatkan lagi, jangan kita singkirkan. Jadi ada 4 langkah ya. Satu, kita menyembunyikan kemarahan kita. Langkah kedua, memaafkan orang yang salah itu. Yang ketiga, memintakan ampunan kepada Tuhan, kepada orang yang telah menyakiti kita ini. Wahai Tuhan, ampunilah mereka yang telah menyakiti hati itu. Dan yang keempat, kita membangun komunikasi yang baru lagi, yang komunikasi yang produktif. Kita ajak lagi bicara mereka dengan baik-baik dan kita libatkan bersama. Itu kan seperti itu. Nah, inilah langkah-langkah yang disebut dengan rekonsiliasi itu. Nah, kita kan dari dulu sudah bilang, sejak reformasi 98, saya sudah sering bicara, harus segera kita lakukan rekonsiliasi nasional. Jangan ada dendam di antara kita. Ya, ternyata kan rekonsiliasi kita kan, saya kira sudah selesai secara kultural. Artinya mereka yang dulu menjadi tertindas, sudah hak politiknya dikembalikan, bisa bikin partai, sudah bisa anggota parlemen, bisa jadi bupati, kan begitu. Yang dulu zaman Pak Harto ditindas tuh. Nah, saya kira kan sudah selesai rekonsiliasi. Ternyata masih ada tuntutan, harus dinyatakan secara formal. Pemerintah harus minta maaf dan harus memberi ganti rugi. Berarti kan belum selesai rekonsiliasi ini. Bayangkan. Dan jangan sampai negeri kita ini menyimpan dendam. Ketika hati kita menyimpan dendam, kita tersiksa sendiri kok. Hidup kita tidak nyaman kok. Makanya menjadi slogan saya berkali-kali, jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Baru kita merasa nyaman hidup ini. Ya, sudah maafkan semuanya itu. Nah, di dalam memaafkannya, selain langkah-langkah itu, kita juga punya strategi yang lain. Ya, supaya kita buat nyaman itu, ada caranya kita mengalihkan perhatian dengan mengabaikan, ya kan? Nah, yang tadi oleh Pak Kiai Bisri itu dengan berzikir. Nah, bagi saya berzikir itu adalah pola untuk mengalihkan perhatian. Jadi berzikir itu sama dengan mengejam udara supaya gelombang itu tidak masuk ke dalam diri kita. Dulu pada waktu konfrontasi dengan Malaysia, kita dilarang menyetel radio dari Malaysia. Karena kita pengen tahu bagaimana rahasia Malaysia dulu itu kan, kita setel. Nah, ternyata kan tidak keluar suaranya, kerasak. Oleh pemerintah Pak, dijam udara ini sehingga gelombang itu nggak masuk. Nah, termasuk pikiran-pikiran itu adalah mengejam pikiran kita supaya pikiran-pikiran itu jangan masuk ke dalam diri kita. Itu namanya mengalihkan perhatian. Atau dengan cara kita mencarikan kesibukan lain supaya kita melupakan. Mengalihkan perhatian sampai sekarang itu masih merupakan senjata yang efektif. Ketika orang supaya jangan membicarakan hal ini, kita bikin peristiwa lain supaya tidak dibicarakan lagi. Itu kan mengalihkan perhatian. Jadi ini kajian-kajian psikologi yang sungguhnya harus kita kembangkan lebih jauh supaya sahabat-sahabat kita hidupnya merasa nyaman kan gitu. Masa hidup sebentar dan tidak akan terulang kok kita isi dengan penderitaan seperti ini. Gila, kita nikmati dong yang kira-kira bahagia. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, sedekah sirri itu kenapa dianggapnya mendapat imbalan dari Tuhan 700 kali. Jadi kalau kita buat satu kebaikan, nanti di akhirat kita mendapat imbalannya 700 kali. Fikulis sabat sanabil wa fikul sumbulatin mi'atu habba. Seperti satu biji padi kita tanam keluar benihnya. Kita tanam di sawah, anaknya 6, jadi ada 7. Satu tangkal itu 100 biji, jadi satu padi bisa menghasilkan 100. Kenapa? Karena orang bersedekah tidak ingin dilihat orang dan tidak ingin disanjung orang. Itu mendapat imbalan. Kenapa? Karena di dalam kita bersedekah secara tersembunyi, itu hakikatnya mendorong orang lain untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sebutkan ini sumbanganku, orang berterima kasih kepada aku. Tapi ketika saya transfer ke yayasan yatim piatu, ya, kemudian
Teman saya pernah melakukan begitu, ngirim sumbangan kepada yatim piatu, berita acaranya dari hamba Allah, dia sembunyikan. Saya bilang ini bagus, tapi belum benar. Yang benar gimana? Langsung saja dari Allah, bukan dari hamba Allah. Apakah berarti bukan Allah juga? Oh gitu? Iya, saya lah gitu. Jadi ketika orang terima sumbangan 500 juta, pengirimnya nggak tahu, baru dia mengatakan alhamdulillah. Karena tidak tahu siapa yang memberi, akhirnya berterima kasih kepada Allah. Disitulah nilai kebaikan bersedekah tersembunyi itu, karena di penghujungnya mendorong orang untuk langsung berterima kasih kepada Allah. Nah, setan itu tidak akan membiarkan kita itu mendapatkan imbalan sebesar itu. Maka upayanya terus-menerus menggagalkan. Bahkan sudah tersimpan 10 tahun pun masih dibongkar lagi oleh setan itu. Yaitu dengan kemarahan. Dulu nyumbang masjid, saya tersembunyi. Nah, ketika dia punya ide kepada masjid itu, karena melihat bangunan WC-nya itu nempel dengan main building, dengan bangunan utama, sehingga bau aroma yang tidak sedap kan masuk ke dalam masjid. Dia usul musola WC ini jangan nempel dengan masjid dong, bikin jauh sana 10 meter 20 meter, kira-kira masuk orang kaki sudah kering menjadi baik. Nah, rupanya panitianya itu kesel, rupanya orang banyak usul, jangan usulnya aja, yang penting duitnya saja gitu. Oh, dia tersinggung, koplok kamu ini. Nah, nggak tahu koplok itu bahasa Indonesia gitu ya, kalau bahasa sana apa namanya, danco. Ya itu. Tahu nggak, kamu pernah menerima uang 500 juta kan? Iya, itu dari saya, yang terbongkar sendiri. Makanya itulah kita mengelola jiwa kita ini dengan penuh kehati-hatian. Ya, kan itu sangat very sophisticated sekali jiwa kita ini, luar biasa. Ya, dan oleh karena itu makanya sedekah itu penting sekali. Kita akan mendorong orang untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sedekah di depan banyak orang, apalagi bawa wartawan, ya kan, diekspos di koran, kemudian menyerahkan sumbangannya sebelum khutbah Jumat ketika banyak orang, dia mengharapkan tepuk tangan, ternyata tepuk tangan pramuka, prok, jatuh marah, dia bukan main. Nah, ini terakhir saya membantu masjid ini, kurang ajar ya gitu, kecewa. Jadi ketika kita berbuat baik, masih ada harapan imbalan selain dari Tuhan. Percayalah, di penghujungnya engkau akan merasakan kekecewaan yang luar biasa. Terima kasih.